Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, yang telah menganugerahkan bimbingannya kepada kita, yang kalau bukan karena bimbingan Allah nggak mungkin kita bisa berada di tempat ini. Itu adalah pujian yang diucapkan oleh penghuni surga tatkala mereka masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun hari ini berada di taman-taman surga Allah. Semoga sebagaimana kita berkumpul di tempat ini, kelak Allah mengumpulkan kita di surganya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk manusia termulia yang pernah ada di muka bumi ini, untuk manusia terindah yang pernah Allah ciptakan sebagai pembimbing umat manusia ke jalannya, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau yang mereka sabar mendampingi Nabi dalam semua kondisi, yang mereka sabar menanti perjumpaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibayangkan bagaimana istri-istri Nabi tatkala tinggal mati oleh beliau. Puluhan tahun mereka tidak boleh menikah dengan orang lain. Mereka menjaga kehormatan diri mereka demi dikumpulkan bersama Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya. Dan semoga selawat itu bersambung untuk putra putri Nabi kita dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama, tajri riyah bima la tashtahi sufun. Kata orang Arab dulu, terkadang angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Siapa yang kepingin telat datang ke sini? Ana terus terang dari kemarin sudah ada di Bandung. Dari kemarin tuh. Tapi kalau memang Allah mau bikin telat ya. Tapi insyaallah antum selama 45 menit di sini sudah 1 juz yang dibaca gitu kan. Keren, sambil nunggu ustadz baca Quran kan pahalanya besar antum jemaah. Ada sebuah cinta yang kelak bakal dipertanyakan. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada umat manusia apa yang Allah turunkan kepada mereka. Allah tidak menurunkan Al-Quran ini di sebuah bukit yang langsung tertulis sehingga semua orang bisa mengambil faedah darinya. Tidak. Tapi Allah menurunkan Al-Quran ini ke hati seorang hamba yang dia cintai. Ke hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berusaha dengan sekuat tenaga menyampaikan agama Allah ini, mengeluarkan manusia dari kesesatan menuju alam hidayah, berusaha sampai titik darah penghabisan, walaupun nyawa harus dikorbankan demi sampainya agama Islam itu kepada kita. Beliau lakukan itu. Bahkan kita melihat bagaimana perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar. Tatkala 311 orang harus berhadapan dengan 1000 orang tentara, pasukan dengan senjata lengkap, sedangkan yang 300 orang hanya membawa 2 ekor kuda. Tidak ada niat mereka untuk berperang, tapi niat awal mereka hanya menghadang pedagang-pedagang kafilah dagang yang datang dari Syam. Tapi Allah berkehendak lain. Kekuatan kecil dari umat Islam harus berjumpa dengan kekuatan yang sangat besar. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika melihat para sahabatnya hendak menghadapi 1000 orang. Beliau tahu dengan kekuatan para sahabat.
Maka tiada jalan bagi Nabi SAW kecuali memohon kepada Sang Pencipta. Kita lihat bagaimana cintanya beliau kepada kita. Walaupun beliau belum pernah berjumpa dengan kita. Beliau bermunajat, mengangkat tangannya sehingga selendangnya jatuh berulang kali. Beliau memohon kepada Allah. Abu Bakar sampai kesian melihat berdoanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memaksa kepada Allah agar Allah turunkan bantuannya. Padahal dia Nabi. Sampai dalam doanya Nabi Alaihi Wasallam mengatakan kepada Allah, Allahumma nasrakal ladzi wa'adta. Ya Allah, janjimu yang kau janjikan kepada aku. Ya Allah, pertolonganmu yang kau janjikan kepada aku, ya Allah. Lalu Nabi mengatakan, Allahumma intuhlak hadhil isabah la tu'bad fil ardi ba'dal yawm. Ya Allah, kalau kelompok manusia ini kalah, ya Allah, kau tidak akan lagi disembah di muka bumi ini. Bayangkan, beliau ingin agama ini sampai ke kita. Sampai memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar agama ini sampai kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita alhamdulillah setiap hari kita bersyahadat. Kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puluhan kali kita katakan itu. Dan telinga kita sering mendengar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi syahadat itu bukan hanya pernyataan tanpa makna. Syahadat itu bukan hanya ikrar tanpa arti. Tapi syahadat itu menuntut kepada kita suatu pengorbanan. Menuntut kepada orang-orang yang mengatakannya satu keyakinan yang harus dia yakini. Bahwa Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Allah Jalla Jalaluh berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya. Salah satu bentuk atau arti dari syahadat kita bahwa beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus taat. Kita harus percaya dengan semua yang disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam. Kemudian ketaatan kita kepada beliau tidak boleh karena terpaksa. Tapi ketaatan kita kepada beliau harus karena cinta kepada beliau. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih dia cintai daripada bapaknya, daripada ibunya, daripada nenek moyangnya, daripada anak keturunan, dan daripada seluruh manusia yang ada di muka. Jadi kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan perkara yang sunnah, bukan perkara sampingan. Itu cinta akan dipertanyakan nantinya. Itu perkara yang wajib bagi setiap muslim untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari segala-galanya. Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Ya Rasulullah, wallahi, wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Demi Allah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku. Aku masih lebih mencintai diriku sendiri daripada dirimu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kecintaan Umar kepada Nabi alaihi salatu wasallam? Ternyata tidak melebihi kecintaan dia kepada dirinya sendiri. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ya Umar." Enggak ya Umar. Belum.
hatta akuna ahabba ilaika min nafsi, sampai aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Umar merenung, diam dia. Lalu dia mengatakan kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli syai' hatta min nafsi. Demi Allah, sekarang kau lebih aku cintai daripada segala sesuatu, bahkan dari diriku sendiri. Kita lihat bagaimana Umar bin Khattab bisa hijrah dari Mekah ke Madinah. Untuk siapa? Untuk Rasul SAW. Kenapa dia tinggalkan keluarganya? Dia siap dirinya untuk dibantai demi melindungi Rasul SAW. Di situ Umar berpikir, ternyata Nabi itu lebih dicintai Umar daripada dirinya sendiri. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Umar, al-ana ya Umar, sekarang baru benar keimanan. Kita jemaah, seperti apa sih kecintaan kita kepada Rasul SAW? Ibu-ibu kadangkala lebih mencintai gelang-gelang emasnya kepada Rasul SAW. Sebagian bapak-bapak lebih mencintai HP-nya. Kita kehilangan HP bisa pusing. Mungkin bisa sholat istikharah, minta petunjuk sama Allah. Tapi kehilangan cinta kepada Rasul SAW, kita seakan-akan nggak ada apa-apa. Kita akan melihat bagaimana praktek para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai Rasul Alaihi Salatu Wassalam. Supaya jangan kita ini hanya mendakwahkan cinta tanpa ada bukti. Ketika seorang istri ngomong sama suaminya, Mas, Kang, kau cinta sama aku? Tanya nih istri. Iya, aku cinta kepadamu. Baik Kang, kalau kau cinta kepadaku, aku minta kau tidak keluar malam lagi. Masya Allah. Apa kata suaminya? Ya, tunggulah, ana mikir-mikir dulu. Kau belum cinta sama aku Kang. Betul. Ketika cinta, semua kesenangan dia akan dia korbankan untuk kekasih. Kita lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, sahabat Nabi, satu-satunya sahabat yang Allah menyebutkan dia sebagai sahabat Nabi dalam Al-Quranul Karim. Idh yaqulu li sahibih, ketika Nabi SAW berkata kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Bagaimana dia mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Aisyah bercerita radhiyallahu ta'ala anha. Pada suatu hari pernah sahabat-sahabat Nabi berkumpul di Masjid Al-Haram. Situ mereka, kira-kira jumlah mereka itu 30 orang. Di situ Abu Bakar memaksa kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk mulai berdakwah terang-terangan. Untuk mulailah mengumumkan tentang dakwah Islam ini kepada orang-orang kafir Quraisy, agar mereka tahu apa nih Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar, inna qalil. Jumlah kita sedikit. Kalau kita berdakwah terang-terangan, ditakutkan nanti yang ada fitnah. Tapi Abu Bakar terus memaksa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakana awwala khatibin fil Islam. Dia adalah orang pertama yang menjadi khatib di Masjidil Haram. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan izin kepada Abu Bakar Siddiq. Lalu dia mulai di tengah orang-orang kafir yang ada di sekitar Ka'bah, dia berdakwah, mengajak mereka kepada Islam, meninggalkan kesyirikan. Apa yang terjadi? Betul. Apa yang dikhawatirkan oleh Nabi kita alaihissalam terjadi. Orang-orang kafir Quraisy semuanya berdiri. Mereka mendekati Abu Bakar, memukul Abu Bakar, menginjak-injak Abu Bakar. Sampai datang Utbah, membawa sandalnya, dibuka sandalnya itu, ditampar wajah Abu Bakar dengan sandal itu sampai pingsan Abu Bakar. Diinjak-injak Abu Bakar. Ya udah, umat Islam lemah, nggak bisa berbuat apa. Selesai itu, kaumnya Abu Bakar datang. Nanti kalau sampai Abu Bakar mati, kita
Akan ada perhitungan sama kalian. Dibawa pulang Abu Bakar Siddiq. Ditunggu pingsan. Sampai sore hari sadar dari pingsannya. Dilihat di sampingnya ada ibunda Abu Bakar. Wa ummuhu 'inda ra'sihi tabki. Ibunya nangis ngelihat anaknya. Padahal udah gede anaknya. Abu Bakar masuk Islam umur berapa? Iya, anak kasih hadiah teman itulah. Anak punya kue di sini nggak apa-apa. Itu kan belum dapat kan. Baik, umur berapa Abu Bakar masuk Islam? 40. Iya, hampir betul. Umur berapa jam? Nabi SAW berdakwah beliau umur 40. Masya Allah 38. Fadol bang, anak kasih kirim ke saya. Nah, 38 atau 37,5. Karena beda umur Nabi sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala sekitar 2,5 tahun. Dan Abu Bakar meninggal dunia umurnya seperti umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Bakar menjadi khalifah 2,5 tahun setelah meninggalnya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Udah gede Abu Bakar, udah punya anak umur 38. Dilihat ibunya, itulah cintanya orang tua. Orang tua itu khususnya ibu, walaupun anaknya sudah berjenggot, udah tua, ketika dia melihat anaknya datang, anakku. Iya, anak dia. Walaupun udah putih rambutnya, tetap pangkatnya anak tatkala ibunya itu ada. Ketika sadar Abu Bakar, dilihat ibunya megang air sama makanan, dan Abu Bakar membuka matanya, melihat kepada ibundanya, dan dilihat tubuhnya memar-memar dan luka-luka. Yang pertama dikatakan oleh Abu Bakar apa? Ummah, ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ditanyakan, ibunda, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia tidak melihat kepada luka-luka yang ada di dirinya. Ibunda Abu Bakar marah. Belum masuk Islam ibundanya waktu itu. Lalu ibundanya mengatakan, wallahi ma auqa'aka fi ma anta fi illa sahibu. Wahai Abu Bakar, kau jadi seperti ini nih gara-gara temanmu itu. Kau sekarang malah nanyakin dia. Mali ilmun nih. Kata ibunya, aku nggak tahu dia. Gimana kabar? Ibunya sakit hati, ini anak. Tahu-tahu tanya. Dan itulah cinta jemaah. Luka di tubuhnya tidak akan terasa ketika dia melihat kekasihnya. Lalu Abu Bakar mengatakan kepada ibundanya, Ummah, is'alili an khabarih. Wahai ibunda, tolong tanyakan gimana keadaan dia. Lalu dikirimlah seseorang kepada Ummu Jamil. Ummu Jamil ini adiknya Umar bin Khattab. Fatimah binti Khattab yang udah masuk Islam. Fatimah binti Khattab. Lalu datang Fatimah binti Khattab datang memberikan kabar gembira bahwa Nabi SAW selamat, nggak ada masalah. Apa kata ibundanya? Ibundanya datang nih bawa makanan lagi kepada Abu Bakar Siddiq agar Abu Bakar mau makan dan minum. Tapi apa kata Abu Bakar? Ya ummah, wahai ibunda, wallahi lillahi alayya an la adzuqa ta'aman wala syaraban hatta ati Rasulullah SAW wa arah. Demi Allah, aku bernazar, aku tidak akan makan dan minum sampai aku datang kepada Rasul SAW dan melihat wajahnya. Jamaah, lapar tidak akan terasa kalau orang sudah cinta. Apakah kita sudah sampai seperti itu? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika hijrah, kita bicara Abu Bakar. Bagaimana kecintaan dia kepada Rasul SAW. Ketika perjalanan hijrah, Nabi SAW datang ke rumahnya Abu Bakar di siang hari. Nggak pernah Nabi datang ke rumahnya Abu Bakar siang hari. Lalu masuk ke rumahnya Abu Bakar, Nabi ngomong, tolong orang-orang di sini suruh pergi semua. Kata Abu Bakar Siddiq, kata mereka keluargamu Rasul, nggak ada orang lain di tempat ini. Rasul mau berucap sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah rahasia. Ketika Abu Bakar mengatakan kondisinya aman, nggak ada masalah, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, qad adzinallahu liya bil hijrah.
Allah mengizinkan aku untuk berhijrah. Abu Bakar mengatakan, as-suhbah ya Rasulullah, aku akan mendampingimu. Nangis Abu Bakar sedih. Kata Asma atau Aisyah ketika itu mengatakan, aku nggak percaya dulu kalau orang bahagia bisa menangis. Aku nggak percaya. Ketika aku melihat Abu Bakar menangis, aku tahu itu tangisan kebahagiaan. Bukan tangisan kesedihan. Berangkat hijrah. Bagaimana mendampingi Rasul SAW? Ketika dalam perjalanan, di tengah jalan itu ketika panas matahari sudah terik, akhirnya Rasul SAW udah capek, beliau beristirahat di bawah batu besar, ada naungan yang tidak terkena matahari, beristirahat di situ. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Abu Bakar mensiapkan pasir itu, dialusiin ya supaya beliau bisa tidur. Tidur Rasul SAW. Abu Bakar jaga, nggak tidur. Dia capek sama capeknya dengan Rasulullah SAW. Tapi dia mendampingi Nabi SAW. Ketika itu ada pengembala kambing. Kata Abu Bakar Siddiq, dia datang juga mencari naungan. Karena teriknya mentari. Lalu Abu Bakar tanya, kau milik siapa? Aku milik fulan dari orang-orang Mekah. Di kambingmu ada susu? Ada. Boleh kau perahkan buat kami? Gitu. Iya, aku perahkan. Diperah susu itu. Abu Bakar ambil wadah dari batu, dikasih air di bawahnya supaya susunya itu tidak panas, supaya dingin. Kemudian dibawa. Ketika sampai ke tempat Rasulullah SAW tidur, ternyata di situ beliau bangun. Lalu Abu Bakar menyerahkan air susu itu kepada Nabi SAW dan Nabi minum. Kata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah ishrab. Wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, minumlah. Fasyariban Nabi SAW. Abu Bakar cerita, Nabi alaihi salatu wassalam minum tuh susu hatta radi, sampai aku yang kenyang, kata Abu Bakar Siddiq. Kenapa kok bisa Abu Bakar yang kenyang? Karena cinta. Kita bisa lihat bagaimana seorang ibu ketika dia tidak ada makanan, dia dapat makanan, dia berikan kepada putrinya, kepada putranya. Barakallahu fikum. Dia berikan kepada ini ibu nih, ibu kelaparan, anaknya kelaparan. Punya satu butir kurma dikasihkan kepada anak. Ketika anaknya makan, ibu itu akan kenyang. Antum tanyakan kepada ibu-ibu kita. Bagaimana dia siap gendong kita ketika kita sakit. Demi agar kita tidur. Tatkala kita tidur tengah malam nih, jam 2, jam 3, dia meletakkan kita di tempat tidur dalam kondisi kita sakit. Dan dia memandang wajah kita yang kecil ini. Hilang semua rasa lelah dia. Asalkan anaknya sehat. Asalkan anaknya selamat. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika memberikan air kepada susu itu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi kenyang, Abu Bakar kenyang. Ma'asyiral muslimin. Sahabat yang lainnya. Ada seorang sahabat katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, yang dia kalau pulang ke rumahnya datang lagi kepada Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayatkan Tabrani, Aisyah mengatakan radhiyallahu taala anha, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang laki yang datang menjumpai Rasulullah SAW. Lalu dia berkata, ya Rasulullah alaihi salatu wassalam, innaka la ahabbu ilayya min nafsi. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Wa innaka la ahabbu ilayya min waladi. Engkau lebih aku cintai daripada anakku sendiri. Wa inni la akunu fil bait fa adhkuru fama asbir hatta atiya fa anzura ilai. Aku kadang kala sampai rumah itu aku rindu sama engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada dalam benakku engkau. Maka aku nggak tahan untuk tetap di rumah. Aku datang ke sini hanya sekedar untuk melihat wajahmu, hai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idza dzakartu mauti wa mautak. Tapi ketika aku ingat aku bakal mati dan engkau pun bakal mati. Araftu annaka idza dakhaltal jannah rufi'ta ma'an nabiyyin. Aku tahu kalau kelak kau masuk surga, engkau akan diangkat bersama para nabi.
Derajatmu itu akan bersama para nabi. Wa anni idza dakhaltul jannah khasyitu an la. Dan aku kalau masuk surga ya Nabi, aku takut tidak bisa melihatmu kembali. Kecintaan jemaah. Sampai ketika masuk surga dia masih ingin melihat Rasul SAW. Dia tidak tergoda dengan bidadari-bidadari mungkin yang disediakan di surga. Dengan kenikmatan-kenikmatan di surga. Karena ada cinta di hatinya. Yang ketika cinta itu tidak terpenuhi, sengsara hidup ini. Rasul SAW kata Aisyah tidak menjawab perkataan orang itu. Kemudian Jibril datang dengan firman Allah di surat An-Nisa ayat 69. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Turun nih firman Allah memberikan kabar gembira kepada kita. Bukan hanya kepada tuh sahabat. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, taat. Diperintahkan sama Nabi, udah nggak usah banyak mikir. Banyak di antara kita ketika ada perintah Rasul SAW, pertanyaannya sunnah apa wajib? Ketika ada larangan, pertanyaannya haram apa makruh? Nggak ada perasaan ingin taat langsung. Sunnah aku amalkan, dapat pahala, nggak rugi. Makruh aku tinggalkan, dapat pahala aku tinggalkan. Tapi banyak di antara kita tidak. Maka Allah Jalla Jalla mengatakan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, taat. Itu sifatnya orang-orang yang beriman. Wa qalu sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Nggak perlu mikir. Kalau udah perintah laksanakan. Nggak ada yang namanya tentara itu kalau disuruh mikir, nggak ada. Ketika dipanggil sama jenderalnya, sama komandannya, siapa namanya? Umpamanya Cecep, Cecep, langsung dia siap dan siap. Apapun perintahmu siap aku lakukan. Nggak ada perkataan mau Cecep kau jaga di sini. Dan sunnah apa wajib? Itu sunnah atau digampar ente. Sunnah apa wajib pertanyaannya? Laksanakan. Dan itu seorang mukmin. Sami'na dengar taat. Nggak bisa, nggak mampu, ghufranak. Ghufranak ya Allah, aku mohon ampun. Nggak perlu dicari dalih bagaimana yang perintah ini jadi sunnah. Nggak. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya dengan ketaatan yang sebenar-benarnya, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Para nabi akan dikumpulin nih, orang-orang khusus nih, yang sami'na wa ata'na, dikumpulin sama para nabi, dikumpulin sama orang-orang siddiq, orang syuhada, dan orang-orang soleh. Mereka adalah sebaik-baiknya teman. Para jamaah, ada sahabat Nabi yang masih kecil, masih bocah, masih anak-anak, namanya Rabi'ah bin Ka'ab. Remaja lah dia itu. Suatu hari dia bermalam di rumah Nabi alaihissalam. Lalu ketika malam hari Nabi bangun alaihissalam untuk sholat malam. Maka Rabi'ah membawakan air wudhu Nabi dan untuk buang hajat Rasulullah SAW. Dibawain. Kita lihat susahnya hidup Nabi alaihissalam ya. Air sedikit ya. Kalau kita sekarang Masya Allah air sampai amber. Segala kenikmatan Allah bukakan buat kita jamaah. Nabi itu sedikit. Lalu setelah selesai ambil wudhu, buang hajatnya dan ambil wudhu, Nabi alaihissalam berkata kepada Rabi'ah, Sal, mintalah Rabi'ah, mintalah sesuatu kepada aku. Nabi alaihissalam mengajarkan kepada kita, kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita balas. Kita balas. Nggak mampu ya kita doakan. Tapi itu sunnah Nabi membalas kebaikan orang. Nih, Nabi alaihissalam mau membalas kebaikan Rabi'ah. Maka Nabi berkata alaihissalam kepada Rabi'ah, minta, kau mintalah sesuatu kepada aku. Apa kata Rabi'ah? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta satu Nabi. Aku minta aku bisa mendampingimu di surga. Jangan.
Doa yang begitu indah. Bukan doa minta istri, minta rezekinya lancar, minta kesehatan, minta apa di dunia ini. Enggak, satu permintaan. Aku minta bisa mendampingimu di surga. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Awa ghaira dzalik, yang lainnya. Kau minta yang lainnya tadi. Qultu huwa dzak ya Rasulullah. Enggak ada. Cuma itu permohonanku wahai Rasulullah. Pernahkah kita minta sama Allah ya? Minta dengan begitu memaksa supaya bisa mendampingin Rasulullah SAW. Kita ini kalau punya masalah, doa kencang untuk permasalahan kita. Tapi untuk permasalahan yang lebih besar dari itu, neraka dan surga, kadangkala doa kita itu cuma doa sebagai penutup doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Udah tinggal sisa-sisa semangat doa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Rabi'ah, fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Rawahu Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalau begitu bantulah aku dengan kau banyak-banyak salat, banyak-banyak sujud kepada Allah. Nabi akan memberikan syafaat insyaallah. Tapi Nabi menyuruh Rabi'ah untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kecintaan wanita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dalam kitabnya Tarikh dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Ketika perang Uhud itu banyak sahabat yang tewas. Masya Allah, ada hadiah buat jemaah. Kapan terjadi perang Uhud dan berapa yang tewas dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jemaah, Masya Allah, paling dekat nih. Tahun 3 Hijriah, 70 sahabat Nabi. Masya Allah, ya sekitar 70-an. Barakallahu fiikum nih. Tahun 3 Hijriah, tahun 3 Hijriah. Setelah 3 tahun hijrahnya Rasulullah SAW terjadi perang Uhud. Tahun kedua terjadi perang Badar. Tahun ketiga terjadi perang Uhud. Ketika perang Uhud itu benar-benar Nabi kita alaihissalatu wassalam terluka. Beliau sempat pingsan di medan perang. Lalu beliau mundur ke belakang ke arah bukit. Yang ikut Nabi alaihissalatu wassalam ketika itu 9 orang. 2 dari muhajirin, 7 dari orang-orang Ansor. Karena kondisinya tidak memungkinkan, harus mundur mereka ke arah Jabal Uhud, Gunung Uhud. Ketika 9 orang ini bersama Nabi 10 alaihissalatu wassalam dikejar sama orang-orang kafir Quraisy, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, man yaruddu haula yakunu rafiqi fil jannah. Barang siapa yang menolak, menahan orang-orang itu, dia akan menjadi pendampingku di surga. Satu persatu sahabat gugur. 7 orang tewas. Tinggal 2 orang bersama Rasul SAW. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, kita nggak fair nih. 7 orang-orang Ansor tewas, masa kita masih mau lari? Akhirnya dihadapin oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ketika selesai perang, ada seorang wanita di kota Madinah itu dari Bani Dinar. Wanita ini dapat berita duka. Bapaknya meninggal, suaminya meninggal, saudaranya meninggal. 3 dari kerabatnya meninggal di medan perang. Lalu ketika orang-orang lewat, dia bertanya, nggak bertanya di mana jasadnya mereka, enggak. Yang ditanya oleh perempuan ini, fama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalu khairan ya umma fulan. Alhamdulillah, Nabi baik. Huwa bihamdillah kama tuhibbin. Dia dalam kondisi yang seperti yang kau harapkan. Kapan wanita ini? Hari ini hatta amrillah. Tunjukkan kepada aku. Aku ingin melihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa usyiralah, ditunjukkan nih. Nah, perempuan itu melihat Rasulullah SAW. Lalu dia mengatakan kepada Nabi SAW, kullu musibatin ba'daka jalan. Wahai Rasulullah, semua musibah yang menimpa aku,
Setelah engkau dalam kondisi nggak apa-apa seperti ini, kecil, ada arti. Para jamaah, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita terkena musibah yang buat kita itu besar, kata beliau SAW, "Falyatadzakkar." Hendaklah dia mengingat bi musibatihi bi. Dengan musibahnya dia ditinggal mati oleh aku, kata Rasulullah SAW. Kita lihat kondisi umat Islam yang seperti ini setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Khubayb bin Adi, cinta mereka akan dipertanyakan di depan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka benar dalam kecintaan mereka. Khubayb bin Adi radhiyallahu taala anhu, salah satu dari sahabat Nabi yang dia termasuk berhasil membunuh dan dengkot orang-orang kafir Quraisy ketika perang Badar. Akhirnya dia jatuh menjadi tawanan dan dijual ke Mekah. Ketika dia dijual di Mekah, keluarganya itu dibeli sama keluarganya untuk dibunuh. Ketika dipersiapkan untuk dipenggal, salah seorang tokoh Quraisy, dikatakan Abu Sufyan waktu itu, mengatakan, "Ayasurruka anna Muhammadan indana nadribu unuqa wa innaka fi ahli." Wahai Khubayb, apa kau suka sekarang di posisimu ini menggantikan dirimu Muhammad SAW datang di sini, dia dipenggal kepala, dan engkau sekarang ada di rumahmu? Apa kata Khubayb bin Adi? La wallahi, tidak, demi Allah, ma yasurruni anni fi ahli wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi makanihi alladhi huwa fi tusibuhu syaukatun tu'dhi. Demi Allah, aku nggak mau aku berada di rumahku sekarang ini, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di rumahnya terkena duri yang menyakiti beliau sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin, suatu cinta yang tidak bisa dibayangkan. Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi'. Siapa yang kenal sama Sa'ad bin Rabi'? Sa'ad bin Rabi' ini salah satu dari 12 orang yang menjadi kapten-kapten, ya, pemimpin-pemimpin ketika Bai'atul Aqabah. Ketika orang-orang Ansor berbaiat, berjanji suci untuk membela Rasulullah SAW, salah satunya Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' orang kaya, konglomerat di kota Madinah. Dia qadarullah dijadikan saudara dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mantan orang kaya, nggak punya apa-apa, dijadikan saudara. Maka Sa'ad bin Rabi' menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf hartanya, kebunnya. Ini aku punya kebun, separuhnya buat engkau. Kemudian aku punya 2 istri, aku ceraikan satunya, mana yang kau suka, nanti kau nikahin dia setelah masa iddahnya selesai. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Barakallahu laka fi malika wa ahli. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu di keluargamu dan harta. Jiwa yang besar bertemu dengan jiwa yang besar pula. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Dullani ala suq. Tunjukkan aku di mana ada pasar. Aku mau kerja. Aku nggak mau hidup dengan minta-minta. Aku mau kerja. Itu Abdurrahman bin Auf. Ketika perang Uhud, Zaid bin Thabit meriwayatkan, qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin atlubu Sa'ad ibn Rabi'. Ketika perang Uhud, Nabi alaihi salatu wasallam mengutusku untuk mencari Sa'ad bin Rabi' di medan perang. Faqala li, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku, in ra'aitahu fa'aqri'hu minni salam. Kalau kau melihat Sa'ad bin Rabi' masih hidup, sampaikan salamku kepada dia. Wa qul lahu yaqulu laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa tajidu, dan sampaikan salamku kepada dia, lalu katakan kepada dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana engkau mendapati dirimu? Bagaimana engkau mendapati dirimu sekarang? Apa kata Zaid bin Thabit? Faja'altu ahtufu bainal qatla fa'ataitu wa huwa bi akhiri ramaqin wa bihi sab'una darbah ma baina ta'natin birumhin wa darbatin bisayfin wa ramyatin bisahmi. Aku cari di antara jenazah-jenazah yang udah mati itu,
Aku berjumpa dengan Sa'ad bin Rabi'. Dia dalam kondisi sudah sekarat. Di tubuhnya itu ada 70 luka. Antara tusukan tombak, tebasan pedang, dan panah-panah yang menempel di tubuh. 70 kata Sa'ad, kata Zaid bin Thabit. Faqultu ya Sa'ad, ya Sa'ad, ya Sa'ad. Kata Zaid bin Thabit mengatakan, wahai Sa'ad, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra' alaika salam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirim salam kepadamu. Antum bisa dibayangkan ketika Nabi SAW kirim salam dengan seseorang. Kita nih kalau ada orang yang kita cintai kirim salam sama kita, bahagianya. Wa yaqulu lak akhbirni kaifa tajidu. Rasul SAW kirim salam kepadamu dan dia berkata kepadamu, bagaimana kondisimu sekarang? Bagaimana engkau mendapati dirimu? Apa kata Sa'ad bin Rabi'? Wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam assalam. Salam balikku buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul lahu, katakan buat beliau, ya Rasulullah, katakan kepada beliau, wahai Rasulullah, ajidu rihal jannah, aku sekarang mencium bau surga. Jamaah, masih di dunia dia jamaah, hendak tewas, tapi dia benar-benar mencium bau surga. Ada orang-orang yang sampai mati, sampai di padang mahsyar nggak mencium bau surga. Tapi Sa'ad bin Rabi' dia mengatakan ajidu rihal jannah. Lalu apa kata Sa'ad bin Rabi'? Wa qul liqaumi al-ansar. Dan sampaikan pesanku kepada orang-orang Ansar, kaumku orang-orang Ansar. La udhra lakum indallah an yakhlusa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fikum ainun tatruf wafadat ruhuhu min waqti. Kata Sa'ad bin Rabi', sampaikan kepada kaumku orang-orang Ansar, tidak ada alasan, tidak ada uzur bagi kalian di hadapan Allah Jalla Jalaluh apabila orang-orang kafir bisa sampai kepada Rasulullah SAW, sedangkan di antara kalian masih ada mata yang berkedip. Kalau semua Ansar mati, baru bisa orang-orang kafir itu mendekat Rasulullah SAW. Para jamaah, mereka benar-benar siap mengorbankan harta dan nyawa mereka untuk Rasulullah SAW. Di dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad, Aisyah bercerita, qalat inna Abu Bakr radhiyallahu anhu lamma hadaratul wafah, ketika Abu Bakar mau meninggal dunia, kata Aisyah, ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu hendak meninggal dunia, dia berkata, ayya yaumin hadha, hari apa ini? Qalu yaumul itsnain, hari Senin hari ini. Nabi alaihi salatu wassalam meninggal hari apa? Hari Senin sallallahu. Qal, apa kata Abu Bakar berpesan kepada orang-orang yang di sekitarnya? Fa in mittu min lailati fala tantadhiru bil ghad fa inna ahabbal ayyam wal layali ilayya aqrabuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, kalau aku mati malam ini, jangan tunggu pemakamanku sampai besok. Sesungguhnya hari dan malam yang paling aku cintai adalah hari dan malam yang di situ aku dekat dengan Rasulullah SAW. Dan betul, Abu Bakar dimakamkan di belakang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hidup mereka bersama dan ketika meninggal pun mereka bersama. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Bilal bin Rabah. Siapa yang tidak tahu kecintaan Bilal bin Rabah kepada Rasul SAW? Yang ketika meninggal Rasul SAW, Bilal nggak mau tinggal di Madinah, nggak tahan dia. Dia nggak mau lagi adzan di sana juga, karena dia ketika Abu Bakar maksa Bilal untuk tinggal di situ, Bilal berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, Bilal ini kan termasuk kebaikannya Abu Bakar. Abu Bakar yang membebaskan Bilal bin Rabah.
Bilal ditahan sama Abu Bakar. Abu Bakar jadi khalifah. Maka Bilal mengatakan, wahai Abu Bakar, kalau kau membebaskan aku karena Allah, maka aku minta kau biarkan aku. Tapi kalau kau membebaskan aku karena dirimu, aku akan tinggal di sini. Enggak, pergilah, pergi Bilal, meninggalkan kota Madinah. Enggak tahan. Memang kalau kita itu melihat Bilal radhiyallahu taala anhu itu biasanya selalu menunggu melihat pintu rumah Nabi. Kerjaannya itu ketika azan, selesai azan dia nunggu melihat pintu rumah Nabi. Ketika Nabi keluar, Bilal langsung qomat. Itu yang dilakukan selama 10 tahun di kota Madinah. Itu yang dilakukan Bilal. Melihat Rasulullah SAW dia qomat. Maka Bilal nggak tahan dengan hal itu. Akhirnya Bilal ke Syam. Syam itu mana jamaah? Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah membebaskan negeri Syam dari tangan-tangan yang tidak benar. Ketika Bilal mau mati, istrinya berkata kepada Bilal, "Wah huzna, betapa sedihnya ditinggal engkau ini. Kau bakal mati nih." Apa kata Bilal? "Bal wa tarabah." Enggak. Betapa bahagia, betapa gembiranya ketika aku mati. Apa kata Bilal? "Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa sahbah." Besok aku akan berjumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat. Jamaah, memang tubuh kita terpenjara di muka bumi ini. Kita baru akan bebas dari dunia ini ketika ruh kita dicabut nanti. Tapi kita harus berjuang di tempat ini demi untuk mengharapkan surga Allah, demi untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus berjuang. Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibundanya Anas bin Malik. Dia tuh yang kirim Anas untuk jadi pembantu di rumah Rasulullah SAW. Anaknya umurnya baru 10 tahun waktu itu Anas bin Malik. Anas menjadi pembantu di rumah Rasulullah SAW 10 tahun. Yang dia dapatin di rumah Nabi alaihi salatu wassalam semua keindahan. Sekali lagi jamaah, ketika kita bicara pembantu, pembantu itu orang yang paling kenal sama kita. Jangan sampai kita baik di depan orang, baik ini di masjid, baik di kantor, baik sama sahib-sahib, tapi buruk kelakuannya sama pembantu. Kelakuan kita akan nampak ketika pembantu melihat. Kita ini bisa pakai topeng di luar, bisa. Karena kita hanya berapa jam ketemu sama teman. Ana nih ceramah sejam 2 jam, bisa pura-pura orang baik, tawa apa. Tapi yang tahu sama Ana tuh istri sama pembantu Ana tuh di rumah. Bagaimana tuh Ustaz? Anas bin Malik mensifatin Rasul SAW dengan semua keindahan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Dakhala alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, faqala indaha." Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke rumahnya Anas, rumahnya Ummu Sulaim, dan di situ Nabi tidur siang. Bahkan Nabi tidur siang di rumahnya Ummu Sulaim. Fa'araq. Kemudian Nabi berkeringat ketika tidur. Allahu Akbar jamaah. Itulah Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah merasakan dinginnya AC, nikmatnya nasi, apa nggak ada. Nabi nggak pernah makan nasi dalam hidup. Dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling berbahagia di dunia dan di akhirat. Berkeringat tidur. Wajaat ummi biqaruratin. Ibundaku datang bawa botol. Faja'alat taslutul araqa fiha. Beliau ngumpulin keringatnya Nabi itu dimasukin ke dalam botol. Fastaiqat. Nabi bangun. Karena mungkin tersentuh kulitnya, beliau bangun. Nggak tahu dengan langsung dengan botol atau dengan sendok. Pokoknya dikumpulin tuh keringat Rasul SAW. Faqala ya Ummu Sulaim, ma hadha alladhi tasna'in? Apa yang kau lakukan ini wahai Ummu Sulaim? Apa kata Ummu Sulaim? Hadha araquka naj'aluhu fi tibina wa huwa min atyibit tib. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini keringatmu wahai Nabi, kita gabungkan dengan parfum kami, dengan minyak wangi kami, dan keringatmu adalah parfum yang sangat indah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berapa menit lagi? Azan jam berapa? Baik. Kita tambah 10 menit lagi jam insyaallah. Terus kita salat insyaallah. Kalau bicara pemuda, bagaimana kecintaan pemuda? Pemuda ini memiliki jiwa yang membara. Yang kalau anak-anak muda itu tidak diarahkan cinta mereka kepada yang benar, yang akan kita lihat kerusakan di muka bumi. Kalau kita lihat yang jadi tukang-tukang begal, banyak anak-anak muda. Yang terkena narkoba, banyak anak-anak muda. Yang mencuri motor, banyak anak-anak muda. Yang duduk-duduk di alun-alun, di pinggir jalan, banyak anak muda. Karena banyak orang tua yang tidak mengarahkan kecintaan anak-anak mereka kepada Rasulullah SAW. Salah didik, tuh kasihan tuh anak-anak. Jangan nyalahkan lingkungan. Banyak di antara kita, Ustaz, lingkungannya Ustaz. Ingat perkataan Imam Syafi'i. Dia mengatakan, na'ibu zamanana wal aibu fina. Fama li zamanina aibun siwana. Kita ini selalu menyalahkan zaman, menyalahkan lingkungan. Padahal lingkungan itu nggak punya salah, kecuali keberadaan kita di lingkungan itu yang jadi kekurangan. Kitanya nih. Kalau kita jadi orang-orang baik, zamannya jadi zaman baik. Ya udah, kita hadapin yang ada itu. Bagaimana kita mengarahkan kecintaan anak-anak kepada Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib. Ketika Rasul SAW hendak hijrah, orang-orang kafir Quraisy mengutus para pemuda yang kuat-kuat, yang gagah perkasa untuk mengepung rumah Rasul SAW dengan pedang yang tajam dan siap untuk membantai Rasul SAW. Nabi SAW meminta kepada Ali untuk menggantikan posisi Nabi di tempat tidur, memakai selimut Rasul SAW. Ali lakukan itu. Dalam artian kalau orang-orang pemuda itu masuk ke dalam rumah, yang akan mati siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali siap. Rasul SAW pergi meninggalkan. Mereka benar-benar siap untuk mengorbankan jiwa dan mereka dan raga mereka untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam. Masih banyak kisah-kisah cinta yang perlu kita ketahui. Tapi sekarang kita masuk kepada bab selanjutnya tentang apa sih bukti cinta. Buat kita ini yang nggak pernah berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita kan nggak pernah melihat Nabi. Oke lah, mereka dulu melihat Rasul SAW. Mungkin kalau anak hidup bersama Nabi, wah anak akan melakukan ini itu. Jangan ngomong kayak gitu. Jangan. Karena Hudzaifah bin Yaman, sahabat Nabi, ketika dia lagi kumpul sama teman-temannya, tahu-tahu ada orang-orang datang. Orang itu mengatakan, Masya Allah, betapa nikmatnya dua bola mata ini yang pernah melihat Rasul SAW. Andai kata kami hidup di masa Rasul SAW, kami akan berjuang, kami akan berkorban macam-macam. Kata Hudzaifah bin Yaman, ente jangan ngomong kayak gitu. Telah ada orang-orang yang berjumpa dengan Rasul SAW dan memandang wajah Nabi SAW, dan mereka berada di keraknya api neraka. Belum tentu kita kalau berjumpa Rasul SAW kita beriman. Belum tentu. Maka kita bersyukur sekarang nih, yang dikasih iman, yang lahir Islam, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma bagaimana sekarang nikmat itu agar kita syukuri. Jadi orang Islamnya alhamdulillah. Yang pertama, yang tidak berjumpa dengan Rasul SAW, maka dahulukan Rasul SAW atas segala-galanya. Jangan melangkahin perintah Allah dan Rasulnya. Jangan. Demi atasan kita. Kita ini kadang-kala loyalitas kita sama bos kita, sama ya orang-orang yang seakan-akan mereka berbuat bakti kepada kita, itu melebihi loyalitas kita kepada Allah dan Rasul. Jangan. Ketika ada perintah yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, enggak. Kau kalau tidak taat, aku pecat. Nah, enggak apa-apa. Yang ngasih makan aku Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang membuat jantungku berdetak Allah bukan engkau. Yang membuat tanganku bisa bergerak, ini Allah bukan engkau. Kalau kau suruh aku berbuat durhaka kepada Allah, minta maaf. Bumi Allah luas, anak akan cari tempat di mana anak bisa berbakti kepada Tuhan anak. Maka sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasul SAW, kita harus mendahulukan Nabi kita di atas segala-galanya. Allah berfirman, Qul, katakan Muhammad kepada orang-orang itu, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Ini ayat turun dan disampaikan kepada para sahabat. Katakan Muhammad kepada mereka sallallahu ala nabiyina wasallam, andai kata bapak-bapak kalian, orang tua kalian, anak kalian, saudara kalian, negeri kalian, kelompok kalian, harta yang kalian kumpulkan, yang kalian tumpuk, dan perdagangan yang kalian takut rugi itu perdagangan kalian, dan rumah yang kalian bangun, yang kalian merasa nyaman di rumah itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad dan Allah, maka tunggu saatnya Allah akan datangkan azabnya buat kita. Dan Allah itu tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Jadi jangan sampai ada sabda Rasul SAW, Rasul nyuruh nih, lalu kita mengatakan enggak lah, kayaknya nggak masuk akal. Subhanallah. Kau tuh siapa ngomong nggak masuk akal? Profesor, oke lah profesor di bidangmu. Kau itu nggak tahu dengan apa yang akan terjadi esok hari. Rasul SAW dikasih ilmu sama Allah, memberitakan berita-berita masa depan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita harus yakin. Allah berfirman di surat Al-Hujurat ayat pertama tuh, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, ya, kita berbicara tentang iman. Kalau nggak beriman nggak perlu didengarkan nih ayat ini, nggak perlu. Ini ayat khusus yang Allah turunkan untuk kekasih-kekasih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian melangkahi Allah dan Rasul. Jangan. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Allah itu maha mendengar dan Allah itu maha tahu. Apa saja perintah nih, Nabi ngajarin seperti ini. Ini ajaran Nabi, betul. Nabi ngajarkan, nah udah bismillah. Kok kayaknya kurang keren Ustaz? Kurang keren, nggak ada keren-kerenan. Kalau udah perintah Rasul SAW, berita. Nabi SAW memberitakan umpamanya hadis yang sahih, idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum. Kalau lalat tuh masuk ke tempat minum kalian, ke tempat makanan kalian, lalat tuh biasanya kalau masuk dia nggak nyilem, dia itu muter-muter tuh, ngapung tuh di dalam gelas. Nabi suruh falyaghmisu, suruh celup. Kemudian suruh buang. Terus suruh minum. Boleh itu diminum tuh. Di salah satu sayapnya lalat itu ada penyakit dan di satunya ada penangkalnya. Percaya kita? Oh, banyak dokter yang nggak percaya. Kata dia, Ustaz, lalat banyak bakteri dari tempat-tempat kotor masuk ke gelas. Boleh kita minum kemudian itu teh. Umumnya, waduh, ini bertentangan dengan ilmu kesehatan. Wah, nabiku. Hadisnya sahih. Anda percaya sama Rasulullah SAW. Itu dokter-dokter sebelumnya banyak menentang. Kemudian ketika ilmu kedokteran kan berkembang. Baik. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Hadza wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan setelah sholat ya. Mudah-mudahan antum sabar untuk duduk di sini dari habis asar sampai isya. Itu ada malaikat-malaikat yang akan mendoakan antum yang menunggu sholat isya nanti. Mudah-mudahan kita termasuk yang diterima amalannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.